guys, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menikmati videonya. Film-film bergenre thriller tentunya selalu menarik untuk dibahas. Maka dari itu, kali ini kami memutuskan untuk membahas salah satu film bergenre thriller yang baru rilis di tahun 2021 ini dengan judul Till Date, yang dibintangi oleh Megan Fox berperan sebagai Emma. Dikisahkan di film ini bahwa Emma terjebak dalam pernikahan basi dengan Mark dan terkejut ketika Mark membawanya ke rumah danau terpencil mereka untuk malam romantis pada anniversary pernikahan mereka yang ke-10. Tapi semuanya tiba-tiba berubah dan Emma mendapati dirinya terjebak dan terisolasi di tengah musim dingin dengan berbagai keadaan yang semakin mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi pada Emma? Mau tahu kelengkapan alurnya? Maka dari itu saksikan videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasinya. Dan sekarang kita lanjut ke alur ceritanya guys. Let's go! Di awal film ini, kita disajikan seorang wanita bernama Emma yang mengemudi sambil menghayalkan kejadian dengan temannya yang nampaknya adalah laki-laki simpanan Emma yang bernama Tom. Emma memutuskan hubungan mereka karena Emma merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan. Hari itu bertepatan dengan anniversary pernikahan Emma dengan sang suami. Singkat cerita, Emma pun sampai di kantor sang suami yang bernama Mark yang berprofesi sebagai pengacara. Dia disambut dengan seikat bunga perayaan anniversary-nya oleh staf kantor Mark. Sampai di ruangan Mark, Emma mendapati sebuah berkas perkara, yaitu perkara kekerasan yang dialaminya dahulu. Emma mengalami tindak kekerasan oleh seorang pria bernama Bobby saat Emma masih muda. Mark lalu datang ke sana. Emma tahu bahwa Mark telah membantu Bobby memenangkan kasusnya dengan Bobby yang bebas bersyarat karena Mark adalah pengacara Bobby. Emma yang mengetahui hal itu terlihat sedikit tidak senang. Tapi Mark memberikan kejutan anniversary mereka yang membuat Emma sedikit lebih ceria. Tom ternyata juga bekerja di kantor Mark dan mereka saling kenal. Mark dan Emma menikmati makan malam romantis mereka di sebuah restoran. Di sana, Mark juga memberikan Emma sebuah kalung sebagai hadiah anniversary mereka. Mark pun memakaikan kalung itu secara romantis pada Emma. Selanjutnya, Mark juga mengajak Emma ke surprise selanjutnya. Mereka melakukan perjalanan dengan Emma yang ditutup matanya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah rumah tepi danau. Emma pun kebingungan karena tidak sewajarnya seseorang berkunjung ke rumah tepi danau saat musim dingin begitu. Tapi ya sudahlah. Emma kembali diberi teka-teki oleh Mark. Mark menabur bunga di sepanjang lorong rumah itu. Emma pun mengikuti petunjuk itu. Sampailah ia di ruangan penuh dengan foto kebersamaan mereka. Emma lalu naik ke ruangan atas. Hingga akhirnya, ia sampai di kamar dan disambut oleh Mark. Mereka pun memulai ritual anniversary couple yang begitu menakjubkan. Kita skip aja. Lanjut cerita, pagi pun tiba. Emma kaget ketika dia terbangun dengan borgol yang terikat di lengannya dan di lengan Mark. Di luar dugaan Emma, Mark tanpa alasan yang jelas menembak kepalanya sendiri dan akhirnya dia modar di tempat. Emma lantas berusaha melepaskan dirinya. Situasi buruk dimulai dari sini. Emma mencoba menembak rantai borgol itu dengan pistol Mark, namun sayangnya pelurunya habis. Emma lantas terpaksa menyeret tubuh Mark yang sudah tidak bernyawa demi mencari benda yang bisa ia gunakan melepaskan borgol itu darinya. Emma mencoba memanggil bantuan, tapi ponselnya telah disabotase oleh Mark. Tidak hanya itu, seluruh benda tajam di rumah itu juga telah disabotase. Kelihatannya, Mark memang merencanakan semua hal itu untuk Emma. Tapi kenapa? Itu akan terjawab seiring berjalannya alur film ini. Lanjut, Emma kemudian dengan nekat pergi keluar rumah yang penuh dengan salju dan menuju mobilnya. Namun sayangnya, bahan bakar mobil itu juga sudah dikuras habis oleh Mark. Di mobil itu, terputar rekaman Mark yang menyatakan kekecewaannya pada Emma setelah semua yang Mark berikan padanya.
Emma lalu kembali ke rumah dan membasuh wajahnya yang berlumuran darah dari Mark. Setelah itu, Emma pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari perkakas yang akan ia gunakan memotong borgolnya. Tapi usahanya sia-sia karena semua alat di sana juga telah disabotase oleh Mark. Emma pun kembali ke atas dengan putus asa sambil menyeret tubuh Mark. Pergelangan tangan Emma nampak memar karena tekanan dari borgol itu. Emma pun masuk ke ruangan foto dan semua fotonya telah berganti ke foto-foto Emma dan Tom. Emma pun memutar sebuah rekaman di sana yang merekam seluruh kenangan Emma tentang kasus kekerasan yang dialaminya dahulu oleh Bobby yang mengakibatkan trauma pada dirinya. Mark selama ini telah mengetahui hubungan Emma dan Tom. Selain itu, Mark membebaskan Bobby dengan tujuan agar Bobby sendiri yang memburu Emma. Seseorang lalu datang ke sana dan dia ternyata Tom. Tom mengatakan bahwa Emma mengirim SMS pada Tom untuk meminta bantuan. Tapi ternyata itu adalah ulah dari Mark sebelum ia menembak kepalanya. Tom sedikit ketakutan setelah mendapati keadaan Emma dan Mark. Emma meminta Tom untuk memanggil polisi. Beberapa saat kemudian, seseorang datang dan Tom meminta Emma menunggu di dalam sementara ia akan berbicara pada orang itu. Orang itu bernama Jimmy. Jimmy memaksa Tom agar membiarkannya masuk dengan alasan ia tukang ledeng yang disewa oleh Mark. Tapi Tom kekeh dengan pendiriannya dengan tidak mengizinkan Jimmy masuk. Teman Jimmy menghampiri mereka ke sana dan ialah Bobby. Bobby di luar dugaan langsung menghujamkan pisaunya pada Tom dan mendobrak pintunya. Tom seketika ambruk dan modar. Emma yang bersembunyi di balik tembok beruntungnya tidak dilihat oleh mereka berdua. Jimmy nampak panik karena ia tidak pernah membayangkan akan menghilangkan nyawa seseorang. Jimmy nampaknya adalah orang yang baik. Mereka pun mulai mencari keberadaan Emma. Jimmy melihat jejak darah dari tubuh Mark. Jimmy mengikuti jejak itu. Sementara Emma sudah sampai di dekat danau yang beku. Emma mencoba melepaskan borgolnya dengan menghancurkan lengan Mark. Jimmy pun sampai di sana dan melihat tubuh Mark tapi tidak dengan Emma. Jimmy pun seketika memberitahu Bobby. Mereka pergi ke sana untuk mengecek tubuh Mark. Beruntungnya, mereka tidak menyadari jika Emma bersembunyi di bawah meja dan mereka berdua pun pergi. Emma mengambil bahan bakar yang ada di sana dan membawanya ke mobil. Sementara itu, tujuan Bobby dan Jimmy ke sana ternyata adalah merampok sebuah berlian bernilai $200 juta yang tersimpan di brankas rumah Mark itu. Bobby meyakini bahwa kini hanya Emma yang mengetahui kombinasi angka dari brankas itu. Mereka pun kembali mencari Emma serta membawa kembali tubuh Mark ke rumah karena mereka tentunya juga membutuhkan sidik jari dari Mark. Sementara Emma, ia berusaha memasukkan bahan bakar itu ke mobilnya. Suara ribut dari Emma malah mengundang Bobby untuk datang. Bobby yang menyadari kelakuan Emma kemudian membocorkan roda mobilnya. Emma yang berusaha melarikan diri malah terjebak di antara Bobby dan Jimmy. Hingga akhirnya ia bersembunyi ke ruang bawah tanah. Bobby pun terus mencarinya. Sementara di atas ada Jimmy yang sibuk dengan tubuh Mark. Emma pun mengalihkan perhatian mereka dengan membunyikan alarm mobilnya. Emma pun kembali aman. Emma lantas pergi menghampiri tubuh Tom dan dia tampak bersedih. Emma lalu mengambil kunci mobil Tom. Sementara Jimmy memohon pada Bobby agar mengurungkan aksinya karena polisi pasti akan datang ke sana. Jimmy yakin bahwa Emma sudah memanggil polisi. Tapi Bobby tidak menghiraukan Jimmy. Bobby akan tetap melanjutkan aksinya demi berlian itu. Mau tidak mau, Jimmy menurutinya. Mereka pun kembali mencari Emma ke dalam. Tak berapa lama mereka di dalam, Bobby mendengar suara yang sangat aneh di loteng. Ia pun mencoba mencari sumber suara itu. Sampailah Bobby di atas. Tanpa ia duga, Emma tiba-tiba muncul dan memukulnya menggunakan stick golf hingga Bobby terjatuh dan pingsan. Suara gaduh mereka membuat Jimmy pergi ke sumber suara. Emma pun juga berhasil melumpuhkan Jimmy. Kesempatan itu digunakan Emma untuk kabur menggunakan mobil Tom. Namun sayangnya, Bobby yang sudah sadar berhasil menangkap Emma.
Emma berhasil membuat panggilan 911, tapi ia tidak sempat meminta pertolongan. Bobby lalu melumpuhkan Emma. Bangun-bangun, Emma malah kembali diborgol dengan tubuh Mark. Sementara itu, Bobby dan Jimmy membawa berangkasnya ke kamar Emma. Bobby lalu memaksa Emma mengatakan kombinasinya. Sebenarnya, Jimmy tidak setuju dengan kelakuan Bobby yang memaksa itu. Jimmy yang melihat pistol Mark tadi, lalu mengambilnya tanpa ia duga bahwa pistol itu tidak memiliki peluru. Dia pun menodongkan pistol itu pada Bobby. Bobby pun kaget dan dengan terpaksa menghentikan aksinya serta meletakkan pisaunya. Jimmy menyuruh Bobby untuk mundur dan dia akan meminta kombinasi angkanya pada Emma. Jimmy berjanji akan melepaskan Emma setelah mengetahui kombinasinya. Kombinasi angka berangkasnya didapat dan Emma dilepaskan oleh Jimmy. Bobby kemudian membuka berangkasnya dengan sidik jari dari Mark dan kombinasi angka dari Emma. Berangkas terbuka, namun di dalam berangkas itu hanya ada pesan bertuliskan jika berliannya ada di kalung yang dikenakan Emma. Jimmy pun berusaha melepaskan kalung itu dari Emma, namun tidak berhasil. Bobby lalu mencoba melepasnya dengan caranya sendiri, tapi Jimmy mencoba menghalanginya. Bobby tanpa sengaja melemparkan Jimmy hingga kepala Jimmy terbentur di tembok yang menyebabkan Jimmy modar seketika. Bobby kelihatannya begitu menyesal atas kejadian yang menimpa Jimmy. Emma lalu berusaha untuk melarikan diri, namun paha Emma malah dilukai oleh Bobby. Bobby lalu secara tidak sadar dikaitkan ke borgol oleh Emma. Emma dengan kaki yang terluka berusaha menyelamatkan diri. Emma menyalakan mobilnya dan mulai mengemudi secara membabi buta hingga hampir mencelakai Bobby. Bobby yang kesulitan bergerak karena tubuh Mark terus berusaha memburu Emma. Sampailah mereka di danau yang beku. Hingga akhirnya, Bobby berhasil menggapai Emma dan hendak menghujamkan pisaunya. Namun pisau itu malah menancap di es yang menyebabkan es itu retak. Emma lalu menusuk Bobby dengan pisau itu dan hentakan Bobby membuat es di bawahnya retak. Ia kemudian menarik Emma untuk tenggelam bersamanya dan Mark. Di dalam air, Emma masih bisa melakukan perlawanan. Ia kembali menghujam Bobby dengan pisau itu dan Emma berhasil melepaskan diri. Emma lalu berusaha untuk naik ke permukaan. Sampai akhirnya, Emma berhasil naik ke permukaan dan Emma pun selamat. Terakhir, Emma melepaskan cincin pernikahannya dengan Mark dan film pun tamat. Oke guys, bagaimana kesan kalian setelah menonton alur cerita dari film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti film bergenre thriller pada umumnya, film ini menampilkan ketegangan yang lumayan mendebarkan buat yang pertama kali menontonnya. Walaupun plot twist yang disajikan Scott Dale sebagai sutradara dari film ini tidak banyak, tapi alur maju dari film ini membuat penonton akan selalu penasaran dengan kejutan yang disajikan di film ini. Mungkin segitu dulu pembahasan alur cerita film Till Date kali ini. Dan jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Rating dari film ini adalah 5,8 dari 10 di situs IMDb. Mungkin segitu saja dulu. Seperti biasa terakhir di video ini, saya Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye.